Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Waktunya Ganjar Pranowo telah tiba, konsolidasi kekuatan pimpin Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan kini telah mengambil langkah politik sebagai jawaban atas penantian rakyat siapa calon presiden PDI Perjuangan. Dan momentum hari bersejarah yakni Hari Kartini telah menjawab kerinduan rakyat Indonesia. Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, pada tanggal 21 April tahun 2023 telah mendapat kepercayaan dari PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024. PDIP melalui suara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa dirinya telah mendapat mandat dan melalui hak prerogatifnya mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya Ketua Umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan itu diambil Megawati melalui proses politik yang panjang dengan membangun komunikasi politik di tingkat elit partai termasuk Presiden Jokowi. Saya gunakan seluruh akal budi dan mata hati saya dan pikiran. Saya juga berdialog dengan para tokoh bangsa termasuk Presiden kita Bapak Jokowi, juga dengan jajaran internal partai maupun dengan Mas Prananda Prabowo yang juga adalah anggota partai dan Mbak Puan Maharani juga kader dan petugas partai yang telah lama digembleng menjadi pemimpin. Kesimpulannya, Ganjar adalah figur yang memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi dan merakyat sehingga dapat dicalonkan dan menggantikan Joko Widodo. Megawati berharap agar seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan bergotong royong untuk memenangkan Ganjar menjadi presiden. Hal itu pun ditegaskan oleh Presiden Jokowi bahwa Ganjar adalah pemimpin masa depan Indonesia. Ia memuji ketokohan Ganjar yang rajin turun ke masyarakat melalui kebijakan dan kreativitas politik yang pro pada rakyat. Mari kita bersatu padu, bahu-membahu dan bergotong royong membangun Indonesia menuju kemajuan. Jangan memilih pemimpin yang suka duduk di istana, menikmati AC yang dingin seperti mereka-mereka itu. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Kepada Ganjar, Jokowi berpesan agar meneruskan visi besar bangsa ketika nanti diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia. Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar kita. Tetapi pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Ideologi negara, Pancasila, persatuan dan kesatuan nasional, serta toleransi dan kebersamaan harus menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia. Ganjar Pranowo calon presiden menyampaikan terima kasih banyak atas keputusan yang telah diambil PDI Perjuangan. Sebagai kader yang sudah makan garam dan bersusah payah turut membesarkan partai, dirinya siap menjalankan tugas partai yang menjadi kehormatan besar baginya. Waktunya telah tiba dan inilah momentum sejarah untuk meneruskan amanat partai dalam membangun Indonesia. Melalui partai ini, Ganjar Pranowo telah mendapat banyak tugas partai dan ini bukan tugas yang pertama. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir semua baik secara luring maupun daring, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini. Awalnya sebelum masuk dalam jabatan publik, kami pernah ditugaskan oleh partai untuk membentuk membidani lahirnya Badiklat Pusat.
Setelah itu, partai juga memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta dalam melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban, Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu. Insya Allah saya akan berjuang dengan baik sebagai calon presiden. Kiranya sebagai anak bangsa dari Founding Father, saya boleh mampu untuk meneruskan perjuangan. Tugas belum tuntas dan harus dituntaskan bersama rakyat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Puan Maharani yang juga Ketua DPR Republik Indonesia yang telah bersama-sama berjuang dalam dinamika berpolitik. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini. Dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda, salam hormat dan sampai jumpa.